Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya surat Al-Ikhlas diketahui oleh seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Tidak seorang pun dari kita kecuali sudah menghafal surat tersebut. Dia adalah surat yang agung yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya berulang-ulang kali. Nabi membacanya tatkala hendak tidur. Nabi SAW membacanya setiap selesai solat fardu. Nabi membacanya setiap dalam zikir pagi maupun zikir petang. Dan Nabi SAW membacanya tatkala solat 2 rakaat sebelum subuh. Dan juga Nabi SAW membacanya tatkala solat witir. Maka Nabi memberi perhatian khusus terhadap surat ini. Surat ini disebut dengan Al-Ikhlas yang artinya pemurnian. Kenapa? Karena dia dimurnikan khusus untuk membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, dialah Allah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Maka seluruh ayat dari pertama sampai akhir khusus berbicara tentang Rabbul Alamin. Karenanya membaca surat Al-Ikhlas yang mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kata Nabi SAW, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Qulna, kata para sahabat, ayyuna yutiqu dzalik? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu untuk baca sepertiga Al-Quran? Tidak ada yang mampu. Maka kata Nabi SAW, Allahu ahad, Allahu samad, thuluthul Quran. Sungguhnya surat Qul huwallahu ahad itu bernilai sepertiga Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, dalam surat tersebut ada nama Allah yang sangat agung, yaitu As-Samad. Nama Allah As-Samad. Banyak di antara kita yang membaca Qul huwallahu ahad, namun dia kurang paham betul tentang makna As-Samad. Di antara nama-nama Allah yang terindah adalah As-Samad. As-Samad secara bahasa kembali kepada dua makna sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Yang pertama maknanya al-qasd, yaitu tujuan. Yang kedua maknanya adalah suatu yang salb, suatu yang kokoh dan kuat. Dan ini sama dengan makna secara istilah, secara terminologi tentang makna as-samad. Kalau kita kembali kepada penafsiran para salaf tentang makna as-samad, maka semuanya kembali kepada dua makna secara bahasa ini. Di antara tafsiran para salaf yang dimaksud dengan as-samad yaitu alladzi tasmudu ilaihi al-khalaiqu kulluha bihawaijiha, yaitu zat yang seluruh makhluk menuju kepadanya untuk menyampaikan hajat-hajat mereka. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk meminta hajatnya kepada Rabbul Alamin karena Allah adalah As-Samad. Di antara tafsiran salaf tentang As-Samad yaitu alladzi la jawfa fihi, yang tidak ada rongga padanya. Dan ini berbeda dengan zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka zat Allah tidak ada rongga padanya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak minum dan tidak ada nafasnya sebagaimana penjelasan para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah Subhanahu wa taala memberi makan dan Allah tidak dikasih makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak butuh mereka memberi makan kepadaku. Oleh karenanya zat yang memiliki rongga, yang butuh energi, yang butuh makan dan minum, maka itu adalah zat yang penuh dengan kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makan dan tidak butuh minum karena dia adalah Maha
kaya dan tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Di antara makna as-samad, al-baqi ba'da khalqihi, yang itu tetap kekal setelah makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Seluruh yang ada di alam semesta akan fana, akan binasa, akan sirna. Yang tersisa hanyalah wajah Rabbmu yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, "Huwal awwalu wal akhir." Dialah Allah yang maha pertama, wal akhir, dan maha terakhir. Dan al-akhir adalah alladzi la ba'dahu syai', tidak ada sesuatu pun yang setelah Allah, dialah yang maha terakhir. Kemudian di antara makna as-samad sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, as-samad huwa sayyid alladzi kamula fi su'dadihi. Dialah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Asy-syarif alladzi kamula fi syarafih. Dialah yang mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Al-Hakim alladzi kamula fi hikmatihi. Dialah yang maha bijak yang sempurna dalam kebijakannya. Al-Alim alladzi kamula fi ilmihi. Dialah yang maha mengetahui yang sempurna dalam ilmunya. Intinya Allah maha sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Seluruh sifat kesempurnaan, maka yang paling sempurna adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna as-samad yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim tatkala dia membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Seorang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin semakin khusyuk dalam salatnya, ingin semakin tentram dalam baca Al-Qur'annya, maka dia berusaha mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nama Allah As-Samad. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, tatkala kita mengetahui di antara nama Allah adalah As-Samad, apa faedah yang bisa kita dapatkan dari pengetahuan kita tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Bagi Allah nama-nama Allah yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Maka di antaranya kita bisa bertawassul dengan nama Allah As-Samad tatkala kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Buraidah, sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu fi du'aihi. Ada seorang berdoa dan Nabi mendengar doanya. Lelaki ini berdoa dengan berkata, "Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Seorang laki berdoa dengan berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Engkau adalah Al-Ahadus Samad, Engkau Maha Esa dan Engkau Maha As-Samad. Yang Engkau lam yalid wa lam yulad, Engkau tidak beranak dan juga tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengan Engkau." Maka tatkala Nabi mendengar doa orang ini, Nabi SAW berkata, "Laqad sa'ala Allah bi ismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab." Sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan nama Allah yang agung, yang jika Allah diminta dengan nama tersebut maka Allah akan memberi, dan jika Allah didoakan dengan doa tersebut dengan nama tersebut maka Allah akan mengabulkan doa sang hamba. Oleh kerana seorang tatkala dia berdoa di antaranya dia bertawassul dengan nama Allah yaitu As-Samad. Kemudian di antara faedah dari kita mengetahui nama Allah As-Samad, bahwasanya kita tahu betapa keji orang-orang yang menyatakan Allah punya anak. Karena di antara tafsiran As-Samad tadi, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kata Allah dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik
wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Sungguhnya anak Adam telah berdusta atasku dan dia tidak pantas untuk berdusta atasku. Dan sungguh anak Adam telah mencaciku dan dia tidak pantas untuk mencaciku. Amma takdzibuhu iyaya. Adapun dia berdusta atas namaku, dia berkata lan yu'idani, bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan aku kembali. Ini pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat mudah untuk membangkitkan dia kembali. Wa amma syatmuhu iyaya. Adapun caci makinya kepadaku, qauluhu, dia berkata, ittakhadallahu waladan, bahwasanya Allah telah mengambil anak, Allah punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ana al-ahadus samad, aku adalah yang Maha Esa dan aku adalah as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad, yang aku tidak melahirkan, aku tidak dilahirkan, wa lam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengan aku. Oleh karenanya, barang siapa yang mengatakan Allah punya anak, maka dia telah mengingkari sifat somadiyah, sifat somadnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia dianggap oleh Allah telah mencaci Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan kekurangan, sifat kekurangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya kalau Allah punya anak, pada anak tersebut akan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari pengetahuan kita tentang makna as-samad, bahwasanya Allah as-samad alladzi tasmudu ilaihi al-khalaiqu kulluha bi hawaijiha. As-samad adalah seluruh makhluk kembali kepadanya tatkala memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Sempurna, sifatnya penuh dengan kesempurnaan. Tatkala kita tahu Tuhan kita Maha Sempurna, tatkala kita tahu bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kita, memohon berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka orang-orang yang tatkala mereka dalam kondisi terdesak, kemudian mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada wali-wali, mereka minta kepada nabi, mereka minta kepada sunan-sunan, mereka minta kepada mayat-mayat di kuburan, dan mereka meninggalkan al-fardus samad, al-ahadus samad, Allah yang Maha Esa dan yang membutuhkan kepadanya segala sesuatu. Oleh karenanya Nabi SAW dahulu mengajarkan kepada para sahabat, sebagian sahabat, agar mereka tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat berkata, Auf bin Malik al-Asja'i, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 9 orang atau 8 orang atau 7 orang. Kemudian Nabi berkata, "Ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Padahal kami baru saja membaiat beliau." Kami berkata, "Qad bay'naka ya Rasulullah, kami sudah membaiat engkau wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata lagi, "Ala tubayyi'una Rasulullah? Tidakkah kalian membaiat Rasulullah?" Maka fabasatna aydiyana, kami pun julurkan tangan kami siap untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berkata, "Qad bay'naka ya Rasulullah, fa ala ma nubai'?" Ya Rasulullah, kami sudah membaiat engkau, membaiat apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Kalian membaiatku lagi, yaitu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wa shalawatil khams, jangan tinggalkan salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan kalian taat kepadaku. Kemudian Nabi berkata, "Wala tas'aluna an-nasa syai'a," dan jangan kalian minta kepada manusia apapun. Sehingga falaqad ra'aitu ba'dha ulaika nafar yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyah. Sungguh aku lihat salah satu daripada 9 orang tersebut, tatkala dia sedang naik tunggangannya, lantas cemetinya jatuh, maka dia tidak suruh orang lain untuk mengambilnya. Dia turun sendiri untuk mengambil cemeti tersebut. Dia ingin menerapkan baiat dia kepada Nabi SAW. La tas'aluna an-nasa syai'a. Jangan minta kepada manusia sama sekali. Semakin orang tidak minta kepada orang lain, semakin kuat tauhidnya, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rasa butuhnya kepada Allah semakin tinggi, semakin dia tidak butuh kepada orang lain. Nabi SAW juga pernah berkata dalam hadis Thauban, "Man yatakaffali alla yas'alan nas, atakaffalahu bil jannah." Siapakah yang mau menjamin kepadaku tidak minta kepada manusia sama sekali, aku jamin baginya surga. Maka kata Thauban, "Ana ya Rasulullah, saya menjamin kepadamu, aku tidak akan minta kepada manusia sama sekali." Maka Rasulullah SAW jamin baginya surga. Oleh karenanya, di antara sabda Nabi SAW, Nabi berkata, "Atani Jibril." Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit." Kata Jibril, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia.
Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki ya Rasulullah, maka kau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang kau kehendaki, sungguhnya kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Jibril alaihissalam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail." Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kejayaannya adalah dia tidak butuh kepada orang lain. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal dari perkara yang haram sehingga tidak butuh dengan perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selain Engkau. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.